Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi sedikit pengetahuan saya tentang mata kuliah Operational Research, di mana pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang linear programming dengan metode grafik. Langsung saja, di sini ada apa sih sebenarnya linear programming itu? Linear programming itu suatu model matematika ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa operational research atau manajemen operasional biasanya digunakan untuk mengambil keputusan ya dengan model-model matematika. Jadi permasalahan-permasalahan itu dibuat dalam model matematis. Nah, linear programming ini salah satu adalah model matematika yang digunakan untuk membantu para manajer dalam pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya secara optimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi gini, setiap usaha di perusahaan dalam hal tanya dengan bisnis kita, ekonomi dan bisnis, pasti menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, atau pengusaha manapun pasti menginginkan usaha kita itu untung yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang seminimal atau sesedikit-sedikitnya. Jadi gimana caranya sumber daya yang kita punya itu bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal gitu. Sumber daya ini banyak, itu bisa waktu, bisa tenaga kerja, bisa bahan, bisa mesinnya. Itu kan batasan-batasan atau kendala-kendala seorang, kalau kita jadi pengusaha, yaitu kita tuh pengennya ya untung besar, tapi ya pekerjaannya, contoh kendalanya ya pekerjaannya cuma dikit, bahan bakunya sulit gitu. Nah, gimana caranya dengan kondisi yang bahan baku atau kendala-kendala yang nggak banyak atau sedikit, terbatas, kita bisa menghasilkan produk atau keuntungan yang maksimal gitu. Nah, salah satu ilmunya adalah dengan menggunakan ini linear programming. Yang pertama, ya, ada dua sih sebenarnya. Linear programming itu bisa memecahkan dengan metode grafik, dan yang kedua adalah metode simplex. Nah, kali ini saya akan menjabarkan atau berbagi sedikit ilmu yang saya miliki dengan metode grafik. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya, video berikutnya adalah saya akan coba share tentang metode simplexnya. Lebih namanya simplex pasti lebih kompleks, lebih rumit ya, tapi akan saya coba buat videonya. Nah, tadi secara gambaran umum ini saya jabarkan, saya bisa pecah bahwa linear programming itu merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal, allocating limited resources ya. Jadi seorang manajer harus bisa mengalokasikan sumber daya yang terbatas sehingga bisa memecahkan permasalahan. Kemudian saya jabarkan lagi, linear programming itu adalah teknik matematis yang dikembangkan untuk para manajer nih dalam mengambil keputusan. Nah, biasanya manajer-manajer yang harus mikir ya, ini gimana caranya, harus gimana. Nah, ini adalah salah satu tools dari ilmu manajemen. Contoh penerapannya ini, contoh-contohnya bisa dari bank ya. Di perbankan, bank hendak mengalokasikan dananya untuk mencapai kemungkinan hasil tertinggi. Bank dalam beroperasi dibatasi peraturan likuiditas ya kan, oleh pemerintah, terus harus mampu menjaga fleksibilitas ya untuk memenuhi pinjaman dari nasabah. Nah, ini salah satu batasan-batasannya. Tapi kan kita juga pengen alokasi dananya yang tertinggi gitu. Kemudian di advertising, di periklanan, ini agen periklanan juga harus mencapai kemungkinan pendapatan terbaik bagi nasabah produknya dengan biaya periklanan terendah. Ada berlusin kemungkinan surat kabar yang dijadikan tempat ya, masing-masing dengan tarif dan pembaca yang berbeda-beda. Cuma kita harus tentuin yang mana nih gitu ya. Kemudian di bidang manufaktur, di bidang pabrik ya, di industri, perusahaan mebel ingin memaksimalkan labanya
dalam berproduksi dibatasi waktu produksi gitu ya, dan tidak ditawar kemudian untuk memenuhi para konsumen. Di bidang penelitian pun sama, semua negara ingin meramu campuran makanan berprotein tinggi dengan biaya yang rendah. Ada 10 kemungkinan bahan yang mengandung protein dan masing-masing tersedia dalam jumlah dan harga yang berbeda-beda. Nah ini kita harus bisa menentukan, kita harus bisa mengambil keputusan mana nih yang kita mau pakai gitu dari banyak pilihan atau banyak kendala ini. Yang paling optimal ya, yang maksimal memberikan keuntungan atau yang meminimalkan tingkat penggunaan sumber daya atau tingkat kerugian. Ada cirinya ya, linear programming itu ada 4. Yang pertama itu penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimasi ya. Yang kedua, kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tadi ya. Jadi kita memang ini tujuannya mau dimaksimalkan atau diminimasi, bahasanya gitu, maksimasi minimasi. Kendala yang dibatasi ada kendalanya, ada tujuan pasti ada kendalanya gitu ya. Kayak orang misalkan, saya pengen punya mobil mewah tapi kendalanya saya mau nyicilnya nggak bisa, atau nanti bayar ininya nggak bisa gitu kan. Buat apa mobil-mobil gede tapi orangnya cuma berdua. Nah, itu kendala-kendala yang menjadi bahan pertimbangan ketika kita ambil keputusan. Nah, di linear programming itu dituangkan dalam model matematika sehingga nanti bisa diselesaikan alternatif penyelesaiannya. Kemudian ada beberapa alternatif penyelesaian dan hubungan matematis yang bersifat linear. Itu ciri-cirinya ya. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam linear programming adalah yang pertama ada fungsi tujuan, kemudian simbolnya Z. Ini fungsi yang menggambarkan tujuan di dalam permasalahan linear programming. Ini sangat berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber-sumber daya yang tersedia. Jadi fungsi tujuan, kemudian ada fungsi batasan atau constraint function, merupakan batasan-batasan kapasitas sumber-sumber tersedia yang akan diaplikasikan secara optimal gitu. Sebisa mungkin, contoh bahan kain ya, kita beli bahan kain, kita mau bikin baju, gimana caranya bahan kain itu nggak ada yang kebuang gitu, supaya jadi baju semua gitu, atau jadi produk semua gitu. Walaupun gak jadi baju, tapi yang sisanya yang tidak jadi baju ini bisa nggak jadiin produk lain gitu, jangan sampai ada yang kebuang. Nah, formulasinya seperti ini ya. Nanti ada Z itu disimbolkan untuk fungsi tujuan, kemudian X-nya itu produknya, C atau D-nya itu bisa menunjukkan jumlah, waktu, kemudian A, B bisa menunjukkan laba atau biaya. Nah, ini persamaannya ya. Tadi saya sebutkan ada Z objective function atau fungsi tujuannya. Biasanya bentuknya simbolnya A, X1 plus B, X2 plus C terus sampai dengan maksimal, tergantung variabelnya nanti. Keputusan kita pengennya apa sih, tujuan yang diinginkan. A, B-nya itu laba atau biaya gitu. Ya, kalau kita ngomongin laba, maka biasanya di sini fungsinya maksimal. Siapa sih yang nggak pengen laba yang paling gede gitu kan? Tapi kalau di sini A, B-nya ini ada nunjukin biaya, maka biasanya di sini untuk meminimasi biaya gitu. Fungsinya minimasi biaya. Kemudian ada batasan atau kendala, C1 X1 plus D1 X2 gitu ya. Kemudian dan seterusnya dengan pertidaksamaan tidak lebih dari B1. Ini kapasitas maksimumnya ya, B ini. Makanya tidak boleh lebih. Setiap perusahaan, setiap manusia punya batas maksimal dari kemampuan yang dimiliki gitu ya. CD itu tadi bisa jumlah, bisa waktu, bisa tenaga kerja, bisa macam-macam lah. Kemudian yang batasan kendala kedua juga sama, tergantung nanti topiknya, dan seterusnya ada berapa kendala gitu di sini. Itu formulasi persamaannya. Nah, ini yang kita buat. Ini adalah model matematika, padahal permasalahannya adalah permasalahan sehari-hari, tapi kita formulasikan dalam bentuk persamaan matematika sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu udah berdasarkan hitung-hitungan gitu.
Nah, ini asumsi-asumsinya ya, ada proportionality, additivity, divisibility, dan deterministic. Proporsional itu adalah fasilitas dan sumber ya, nilai Z-nya itu berubah secara sebanding. Jadi kalau tujuannya berubah, sumber dayanya berubah, ya sebanding gitu. Kemudian additivity, nilai tujuan setiap kegiatan tidak saling mempengaruhi ya. Jadi tujuan setiap aktivitas itu tidak saling mempengaruhi atau tidak ada korelasi antara yang produk 1 dan produk 2 gitu, atau barangnya, hasilnya X1 dan X2-nya. Kemudian divisibility ya, di sini output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan ya. Misal Z-nya 100,75, X1-nya 6,5. Artinya kalau dalam statistik ini bisa dihitung gitu, bisa dirasiokan. Kemudian yang terakhir, asumsi yang kita harus penuhi ketika berbicara linear programming itu deterministik atau bisa diperkirakan ya, pasti bisa diperkirakan. Ini langkah-langkahnya ya, ini step-step jika teman-teman ingin menyelesaikan sebuah persoalan dengan linear programming metode grafik. Yang pertama adalah menentukan fungsi tujuan dan memformulasikannya dalam bentuk matematis ya. Jadi harus dibikin dulu tuh formulasinya, fungsi tujuannya gimana gitu, Z sama dengan berapa ya, dalam bentuk matematis. Kemudian mengidentifikasikan batasan-batasan yang berlaku dan memformulasikan dalam bentuk matematis. Jadi logika kita juga harus kuat nih dalam pemecahan masalah ini. Ini salah satu mata kuliah yang betul-betul ini kuat ya, sebagai seorang sarjana manajer ini harus bisa menentukan ya, memformulasikan. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, menggambarkan masing-masing garis fungsi batasan. Yang tadi yang kendala-kendala itu kan sudah dibikin formulasinya, lalu dibikin nih dalam bentuk garis ya, dalam satu sistem salib sumbu. Salib sumbu ini bukan ini ya, tidak ada kaitannya dengan agama ya. Jadi yang grafik titik koordinat ya, sumbu-sumbu koordinat. Kemudian mencari titik yang paling menguntungkan ya, dihubungkan dengan fungsi tujuan ya. Ini langkah-langkahnya. Kemudian beberapa istilah dalam linear programming. Ini istilah-istilahnya ya. Ada visible solution ya, penyelesaian yang tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Nah, ini yang kita paling cari nih, karena sesuai dengan batasan-batasannya. No visible solution itu tidak ada daerah visible, artinya apabila sifat atau batasan-batasan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terdapatnya daerah dan alternatif yang visible ya. Jadi bisa jadi nanti hasilnya itu nggak maksimal atau tidak visible gitu ya. Kemudian optimal solution, istilah-istilahnya ya. Visible solution yang mempunyai nilai tujuan yang terbaik, yang paling optimal. Kalau sudah ketemu daerah visible-nya, biasanya pasti ada yang diikuti dengan optimal solution. Yang terakhir adalah multiple optimal solution. Kalau setelah dihitung nih, ternyata solusi yang paling optimal ini banyak gitu, atau dari macam-macam ini ternyata yang paling optimal yang sama gitu ya, menghasilkan keuntungan yang sama, itu ada beberapa alternatif gitu. Namanya multiple optimal solution. Ada lagi boundary equation, batasan dengan tanda sama dengan ya, daerah visible terdapat sepanjang garis, itu namanya boundary equation. Ada corner point visible solution ya, visible solution yang terletak pada perpotongan dua garis. Jadi ketika kita gambar terus ketemu titik potong, itu namanya corner point visible solution. Kemudian ada corner point invisible solution, di mana titik yang terletak pada perpotongan dua garis namun di luar garis visible
Ya, dan no optimal solution ya pastinya tidak mempunyai jawaban atau penyelesaian yang optimal. Biasanya nggak ada daerah visible-nya kalau gitu. Oke, langsung nih di situ adalah langkah-langkah stepnya. Di sini metode grafik itu hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di hanya terdapat dua variabel keputusan. Inilah bedanya kenapa linear programming itu dibagi dua, bisa menggunakan metode grafik dan metode simplex. Penggunaannya seperti ini. Kalau variabel keputusannya itu hanya ada dua, maka kita selesaikan dengan metode grafik. Tapi kalau permasalahannya itu lebih dari dua variabel keputusan, maka kita gunakan metode simplex namanya. Jadi lebih banyak produk, lebih banyak variabel atau masalah keputusan yang harus diambil, ya. Jadi itu nanti kita pakai yang simplex. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dengan dua variabel keputusan ini, tadi sudah disebutkan step-stepnya adalah yang pertama, bikin formulasi permasalahan ke dalam bentuk linear. Namanya juga program linear, maka kita bikin persamaan linear. Langsung saja kita ke contoh ya. Nah, di sini ada contoh. PT Kaos memproduksi dua jenis produk, yaitu kaos remaja dan kaos dewasa. Untuk memproduksi kedua produk ini diperlukan bahan baku kain A, bahan baku kain B, dan tenaga kerja. Ya, ini pabrik punya dua jenis produk. Nah, dua jenis produk inilah yang disebut variabel keputusan. Ada dua berarti variabel, maka kita gunakan metode grafik. Ya, batasannya itu bahan baku kain A, bahan baku kain B, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan kain A itu 60 kilo. Nah, kita dibatasin, kita cuma mampu menyediakan bahan baku kain A 60 kilo ya per harinya. Terus kain B 30 kilo per harinya. Kemudian kita juga punya tenaga kerja hanya 40 jam per hari. Ya, 40 jam berarti ya sekitar 5 karyawan lah kalau seharinya 8 jam kerja. Padahal kan nggak mungkin suruh kerja 24 jam gitu. Ya, kita sebagai orang usaha ya pengen aja, teman kan tenaga juga harus diperhitungkan gitu. Maksimal 8 jam kerja atau ditanggap lembur gitu. Atau mau nambah kerjanya atau tenaga kerjanya, tapi resikonya harus menambah biaya. Nah, kita mampunya tenaga kerja yang kita punya itu 40 jam per hari gitu tenaga kerjanya. Jadi bukan jumlah orang tapi jumlah jam kerja. Kemudian kita juga punya laba ketika kaos remaja ini kita jual, itu keuntungannya adalah Rp40. Dan kaos dewasa itu kalau kita jual keuntungannya Rp30. Nah, kebetulan setiap unit produk akan bahan baku dan jam kerja kita bikin dulu nih di tabel supaya lebih memudahkan. Jadi seperti ini ya, jenis bahan baku dan tenaga kerja, kain A, kain B, tenaga kerja, kilogram bahan baku dan jam tenaga kerja. Ini produknya yang warna putih nih ya. Ini kita kita hapus dulu ini. Nah, kaos remaja dan kaos dewasa ini adalah produknya. Untuk membuat kaos remaja tadi dibutuhkan 2 kain A dan tenaga kerjanya 2 jam. Ini 2 kilo, ini 2 jam tenaga kerja. Nah, untuk bikin kaos dewasa, kita selain butuh kain A, bahan baku kain A 3 kilo, kita juga butuh kain B 2 kilo, tenaga kerjanya 1 jam. Ini maksimum penyediaan kain 60 kilo, kain B nya 30 kilo, dan tenaga kerjanya 40 jam. Itu pertanyaannya, ini kita mau produksi kaos remajanya berapa, kaos dewasanya berapa dengan batasan jenis bahan baku dan tenaga kerja yang ada ini. Itu sih sebenarnya kan seorang manajer atau pengusaha harus bisa menentukan nih gitu. Ini kita mau bikin kaos remaja berapa nih, kaos dewasa berapa dengan
bahan baku dan tenaga kerja yang kita punya ini gitu. Jadi nggak bisa asal kaos remaja kita bikin sekian, kaos dewasa sekian, karena pasti akan menentukan jumlah keuntungan tadi. Langkahnya seperti ini ya, kita tentukan variabelnya, kita simbolkan X1 itu dengan kaos remaja, X2 itu kaos dewasa. Fungsi tujuannya berarti kan kita mau memaksimalkan keuntungan, maka simbolnya adalah Z maksimal sama dengan 40X1 ditambah 30X2. 40 dari mana? 40 itu, nah ini di soal sudah disebutkan labanya 40 rupiah untuk kaos remaja, 30 untuk kaos dewasa. Nah, X1 itu tadi kaos remaja, X2 nya adalah kaos dewasa. Tinggal nanti masukin nih berapa yang di jumlah yang kita mau cari adalah berapa sih ini yang kita mau bikin kaos remaja sama kaos dewasa ini sehingga ini maksimal keuntungannya. Nah, fungsi-fungsi kendala atau batasannya kita bikin juga. Yang pertama, 2X1 ditambah 3X2, 60 sama dengan 60 itu untuk kain A. Dari mana? Ini ya. Kain A, batasannya kita pakai buat kaos remaja 2 kilo, untuk kaos dewasa 3 kilo, kebutuhan maksimum yang kapasitas maksimumnya adalah 60. Kita bikin persamaannya. 2X1 tambah 3X2 60. Berarti nanti kita tinggal masukin nih kalau udah ketahuan berapa yang X1-nya, berapa X2-nya, berapa kaos remaja, berapa kaos dewasanya. Kemudian yang kain B juga sama ya, kain B kaos remaja kita nggak pakai, tapi dipakai buat bikin kaos dewasa. Kaos dewasa saja dengan kapasitas 30 kilo. Ini 2X2 sama dengan 30 untuk kain B. Kemudian yang ketiga, batasan yang ketiga, kendala yang ketiga itu perusahaan ini punya tenaga kerja untuk kaos remaja itu 2 jam, untuk kaos dewasa itu 1 jam. Jadi sama dengan 40 kapasitas maksimum yang tersedia. Itu ya, pertama langkah 1, 2, 3 sudah. Baru yang terakhir langkahnya adalah membuat grafik nih. Di waktu sekolah sih sebenarnya udah pernah belajar nih ya, di zaman sekolah persamaan linear, membuat garis di grafik persamaan linear. Nah, ini kita ulang kembali ya, ada fungsi-fungsi substitusi, eliminasi, gitu-gitu. Nah, sekarang kita buat grafik untuk masing-masing fungsi kendala ini. Buat garis, kita gambar garisnya. Yang pertama kita akan membuat grafik untuk persamaan yang pertama, yaitu kain A. Nih, kain A persamaannya 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Ini ya, 2X1 tambah 3X2. Harusnya nih persamaannya ini, mohon maaf, ini harusnya bentuknya pertidaksamaan dulu nih, bukan sama dengan, tapi kurang dari atau sama dengan 60. Di sini juga kurang dari atau sama dengan 30, atau di sini juga kurang dari atau sama dengan, misalkan contohnya gini ya, ada nggak nih yang seperti ini nih, ini nih ya, tambahin sama dengan kurang dari 60, kan kapasitas maksimal, berarti nggak boleh lebih dari 60. Tapi saya langsung bentuk persamaan karena nanti akan dirubah ke dalam bentuk persamaan, jadi langsung bisa dibuat persamaan atau grafik garisnya. Yang pertama, 2X1 tambah 3X2 sama dengan 60. Ini untuk persamaan atau kendala yang pertama. Kita substitusikan X1 itu dengan 0 misalkan. Kita mau cari titik potong nih sebenarnya. Kalau X1-nya 0, maka X2-nya ya kita masukin aja di sini. X1 ini kita ganti dengan 0. 2 kali 0 ditambah 3X2 sama dengan 60. Maka X2-nya adalah 2 kali 0 kan 0 nih. Kemudian ditambah 3X2 sama dengan 60. Maka X2 ini 3-nya kita jadi pembagi, 60 dibagi 3 sama dengan 20. Ketahuan X1, X2, X1-nya 0, X2-nya 20.
Kemudian kalau X2 nya yang 0 gimana, X1 nya berapa? Ya sama prosesnya seperti tadi, X2 nya kita ganti dengan 0, berarti 2X1 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 60. 3 kali 0 kan 0 ya, tinggal 2X1 sama dengan 60, berarti kan 60 tinggal dibagi 2, ini koefisiennya tinggal pindah ke bawah, berarti 60 bagi 2 sama dengan 30. Ini titik koordinat X1 nya 0, X2 nya 20. Nih di sini nanti kita bikin koordinatnya ya. Ini X1 nya 0, X2 nya 20. Nanti kita gambar nih dengan titik koordinat seperti ini. Ini juga sama. Ini titik, misalkan titik koordinat A, misalkan ini kita kita bikin B, ini misal ya, X1 nya 30,0 gitu, bukan koma ya, titik koma harusnya ya. Ini titik koma, ini titik koma. Nah, ini titik-titik yang nanti kita gambar di titik bidang koordinat. Tinggal titik-titik ini kita hubungkan, kita tarik garis. Kemudian itu untuk yang kendala yang pertama. Kendala yang kedua, 2x2 sama dengan 30, x2 nya berarti langsung saja gitu kan, ini yang per satu garis nih. Kalau tadi bentuknya miring ya, ini kemungkinan besar miring karena tidak satu garis, maka persamaan kedua ini x2 nya sama dengan 15, berarti gambarnya kemungkinan besar horizontal di x2 atau vertikal di x2. Kita lihat nanti gambarnya ya, saatnya satu garis bukan miring, bisa vertikal bisa horizontal. Kemudian yang ketiga, persamaannya ada 2x1 tambah x2 sama dengan 40. Nah, x kita sama persis prosesnya seperti yang tadi, kita substitusikan x1 nya dengan 0, maka kita dapat x2 nya 40. 2 kali 0 tambah x2 sama dengan 40. 2 kali 0 0, x2 sama dengan 40. Maka di sini nanti kita bikin titiknya, misal nih titik C, ini berarti x1 nya 0, ininya 40 gitu. Atau yang titik berikutnya yang D untuk persamaan garis ya, x2 nya kita ganti dengan 0, berarti kan tinggal 2x1 tambah 0 sama dengan 40, berarti 2x1 sama dengan 40, 40 sama x1 sama dengan 40 bagi 2 sama dengan 20. Kita bikin D misalnya nanti di sini x1 nya 20,0. Nanti kita bikin lagi titik-titik di sana ya, kita bikin garis. Nah, ini garisnya sudah terbentuk. Tadi persamaan satu nih kita simbolkan dengan satu nih, kita bikin garis di sini sumbu x2 ya, tadi yang sumbu x1 nya ini. Oke, ini x1 yang ke kanan nih, kemudian x2 nya ke atas. Nah, ini belum ada ya x1 nya. Kemudian kita tarik bikin garis tuh yang tadi sesuai dengan koordinat yang tadi. Nih, A itu untuk 0 ini ya, 0,0 tadi berarti ini langsung B C D E ya berarti. Oke, kita ganti di sini B ini C karena ada 0. Nah, ini B, di C, ini D. Simbol aja ini ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan kalian mau disimbolkan dengan apa, silakan bebas, biar nanti gambarnya nggak bikin pusing, nggak bikin ruwet. Nah, titik pertama 0, x1 nya 0, ininya 20. Kita lihat nanti di gambar nih, x1 nya 20 di sini, x2 nya 0, berarti ini titik B kita bikin ya. Kemudian titik selanjutnya harusnya sih tidak perlu dibikin titik ya, karena titik ini biasanya bukan titik ya, simbol ini biasanya kalau sudah ketemu daerah visible-nya, daerah penyelesaiannya, ya, kita hapus saja, khawatir membingungkan. Hanya ini menunjukkan ini titik gitu ya, titik supaya nanti enggak, titik koordinat, teman-teman tidak bingung.
Nah, di sini titik koordinat yang mau kita gambar. Titik koordinat tadi 0,20 sudah. X1-nya 0, X2-nya 20. Kita lihat. 0, 20 nih di sini nih. X1-nya 0, X2-nya 20, titik di sini nih. Nah, kita bikin titik di sini, kemudian 30,0 yang titik keduanya ya, 30,0, maka di sini titiknya 30, X2-nya 0. Nah, kalau udah titik di sini ada, di sini ada, kita tarik garis antara ini. Inilah garis yang kita bikin. Nih persamaan pertama. Nah, persamaan kedua yang tadi saya bilang betul ya. Kita adanya di X2-nya saja sama dengan 15, maka kita cari nih titik garis sumbu X2, titiknya 15. Karena tidak ada titik yang memotong di X1, maka kita tarik garis lurus ke kanan, bentuknya horizontal. Itu persamaan kedua. Yang persamaan ketiga, titiknya itu yang pertama adalah X1-nya 0, X2-nya 40. Kita cari X2-nya di sini 40 titik. Karena 0 kan X1-nya. Kemudian yang X2-nya 20, X2-nya 0, X1-nya 20. Titik lagi di sini kita tarik garis untuk persamaan ketiga. Nah, kalau garis-garis ini sudah kita gambar, persamaan pertama ini kita gambar, persamaan kedua itu kita gambar, persamaan ketiga ini kita gambar, maka kita harus cari daerah visible, daerah penyelesaian nih. Daerah penyelesaiannya tuh di sini. Ya, yaitu bangun dari titik 0 atau A, B, C, titik perpotongan ini antara persamaan 1 dan persamaan 3, D, titik D ini di sini, titik persamaan 2 dan perpotongan dari persamaan 1, dan ini untuk E-nya. Jadi yang diarsir ini daerah penyelesaiannya. Jadi yang mewakili keseluruhan batasan. Kenapa nggak di sini gitu kan? Kalau di sini berarti kan tidak mewakili persamaan garis satu. Yang diambil adalah diarsir ke bawah daerah penyelesaiannya. Kalau untuk maksimasi itu yang diarsir, yang diambil adalah daerah di bawah garis persamaan garis. Tapi kalau untuk kasus yang minimasi biaya, biasanya yang diarsir adalah yang di atas garis persamaan kendala, ke atas nih garis arsirnya. Kalau ini kan ke bawah nih. Gitu. Kenapa nggak di sini? Karena persamaan kedua ini hanya ke bawahnya ke sini, dibatasi oleh ini gitu kan. Kalau di sini kan nggak ke atas gitu. Atau di sini gitu kan, ya persamaan satunya nggak dapet. Ya, arsir ke bawahnya. Kemudian kenapa nggak di sini gitu kan, persamaan tiganya yang di luar arsiran gitu, sebelah kanan. Itu ya, ini daerah visible. Ketika sudah ditentukan daerah visible-nya, maka titik-titik koordinat A, B, C, D, E inilah titik-titik penyelesaiannya. Nanti kita ketahui titik-titik ini angkanya berapa gitu. Kalau yang ini kan udah ketahuan nih, titik A itu 0,0, titik B itu 20,0, titik E itu 0,15, X1-nya 0, X2-nya 15. Nah, tinggal titik C sama D ini nggak ketahuan, titik potong. Nah, di persamaan linear kita sudah diajarkan bagaimana menentukan titik potongnya gitu. Nah, kita langsung saja titik A itu ya tadi sudah, X1-nya 0, X2-nya 0, kita cari nilai Z-nya, masukin ke persamaan Z maksimum. Nih 40 X1 tambah 30 X2, X1-nya 0, X2-nya 0, tinggal masukin deh. Berarti kalau diproduksinya 0, X1-nya, X2-nya 0, maka Z-nya pasti 0, nggak ada keuntungan, nggak produksi gitu kan. Kemudian titik B itu mana? Ini nih titik B. Ya, 20,0. Nah, X1-nya 20, X2-nya 0. Kita masukin nilai X1 dan X2 ke persamaan Z itu tadi. Z sama dengan 40 dikali 20 X1-nya tambah 30 dikali 0. Keuntungan maksimumnya adalah 800 kalau kita memproduksi 20 X1 saja, yaitu kaos remaja saja keuntungannya 800. Gede Pak? Iya gede. Kita lihat titik berikutnya. Titik berikutnya adalah titik C. Titik C ini kita belum ketahuan titiknya, maka kita harus bikin nih titik potong.
mencari titik potong 1 dan 3, persamaan 1 dan 3 nih. C ini tuh ada persamaan 1 nih dan persamaan 3. Kita bisa tentuin titik potongnya. Nah, persamaannya adalah 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Kemudian 2x1 tambah x2 sama dengan 40. Ya, jadi bisa kita buat ya sebenarnya titik potong ini. Oke, kita buat ini 2x2 nya sama dengan 20, x2 nya maka itu adalah 10 ya. Ini persamaan yang 1 dan 3 nya. Kita lihat 1 itu ini, 3 itu ini. Masukkan x2 nya kan tadi di 2x2 sama dengan tadi nih 2x2 sama dengan 20 betul ya di sini. Di sini ya kita ibaratkan di sini ya. Masukkan x2 ke kendala pertama. Kendala pertamanya adalah ini persamaan pertama. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Maka kita tinggal masukin aja ya, 2x2 nya 10. 2x1 ditambah 3 kali 10 sama dengan 60 ya. Dari mana sih sebenarnya 2x2 ini ya sama dengan 20? Ini sebenarnya langsung kita jumlahkan saja ya. Ini langsung tiba-tiba muncul ya, mungkin bertanya-tanya 2x2 sama dengan 20 ini dari mana Pak gitu kan. Ini sebenarnya langsung kita penjumlahan titik potong persamaan 1 dan 3 ya. Biasanya untuk menghilangkan salah satu variabelnya nih. Jadi dikurang nih 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60, dikurangi 2x1 ditambah x2 sama dengan 40 gitu ya. Jadi 2x1 dikurangi 2x1 itu kan 0 ya. Kemudian 3x2 dikurangi x2 itu kan tinggal 2x2. 60 dikurangi 40 itu sama dengan 20 gitu ya. Takut ada yang bertanya-tanya, ini dari mana Pak tiba-tiba muncul? Itu hasil pengurangan ya. Kita mau menghilangkan salah satu variabelnya di antara persamaan 1 dan 3 tadi itu ya. Ini kan udah ada yang sama nih. Biasanya kalau ada yang nggak sama, kita hilangkan salah satunya, misalkan dikali berapa gitu. Ya, misalkan di sini mau menghilangkan x2, berarti kita ini dikali 1, yang bawahnya tinggal dikali 3. Nanti persamaannya 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 ditambah 3x2, ininya 26, berarti 6x1 ditambah 3x2 sama dengan 120. Sama saja ya, nanti mau menghilangkan yang mana. Kita karena ini sudah ada yang sama, tinggal kurangi aja. Sehingga hasilnya sisanya 2x2 sama dengan 20. Maka x2 nya sama dengan 10 gitu. Masukkan x2 ke kendala 1. Kendala 1 ini ya. 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 tambah 3 kali 10 sama dengan 60. 2x1 tambah 3 kali 10 hasilnya 30 sama dengan 60. Maka 2x1 sama dengan 30 dibagi ininya pindah ruas ya. 60 dikurangi 30 nih. Pindah ruas nih, 30 nya kemana Pak? Pindah ruas ke kanan sehingga tandanya berubah menjadi positif negatif nih di sini ya. Langsung ini sebenarnya ya, mohon maaf, ini sebenarnya kita coba bikin 2x1 itu sama dengan 60 dikurangi 30 sehingga 2x1 sama dengan 30. Maka x1 nya menjadi 30 dibagi 2 gitu. Saya yakin teman-teman sudah pada jago nih. 30 dibagi 2 sama dengan 15 gitu. Masukin deh, x1 nya udah ketahuan, x2 nya sudah ketahuan, ya tinggal masukin aja ke persamaan z-nya. Z sama 40x1 tambah 30x2 sama dengan 40 kali x1 nya berapa? Di sini hasilnya 15. Kemudian 30x2 nya berapa? Ini dapat 10.
Maka ini adalah 40 kali 15, 600 tambah 300 sama dengan 900. Kemungkinan besar ini optimal, tapi belum tentu. Kita lihat nanti di titik D-nya ya. Titik D-nya gimana nih? Ya, titik D-nya gimana? Nah, titik D juga sama. Titik D itu hasil perpotongan juga gitu. Titik perpotongan persamaan berapa tadi? Persamaan 2 dan persamaan 1. Ya, kita bikin nanti. Nah, titik D ya, 2x2 sama dengan 30. Kita lihat di sini nih. Persamaan 2-nya udah ketahuan sih sebenarnya. X-nya ya. Persamaan 2 itu 2x2. Mana itu ya persamaannya? Ini 2x2 sama 30 dengan 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. Gampang saja kalau gitu ya. Kita tinggal masukin. Jadi harusnya di sini sama dengan proses yang ke ini ya, ke C ya. Titik potong, kemudian persamaannya kita tuliskan, persamaan keduanya kita tuliskan. Ini oke deh, kita carikan deh gitu. Kita uraikan sama persis kayak gini ya prosesnya, biar ini, tapi ini sudah langsung ya. Saya anggap kalian sudah mengikuti yang proses di awal. Ada persamaan kedua, kita bisa langsung X2 nya ketahuan 15. Nah, tinggal dimasukin aja X2 nya ke tidak perlu ada proses eliminasi variabel ya, karena sudah ditentukan. Kalau yang ini kan kita harus proses eliminasi nih, X1 nya kita hilangin nih. Kalau ini nggak usah karena persamaan keduanya sudah langsung bisa ketentuan X2 nya berapa. Masukin aja ke kendala 1, yaitu kendala satunya itu persamaan kendala 1 ini 2x1 tambah 3x2 sama dengan 60. 2x1 ditambah 3 kali 15 sama dengan 60. 2x1 tambah 45, 3 kali 15 ini hasilnya 45 ya, sama dengan 60. Kemudian 2x1 sama dengan, kita pindah ruas lagi tadi ya, 60 dikurangi 45 itu hasilnya 15. Maka x1 nya 15 dibagi 2, hasilnya 7,5. Ya, lagi-lagi tinggal masukin nilai x1 dan x2 ke Z. Ya, persamaannya fungsi maksimal 40 kali X1 nya berapa? Ini ya, 7,5 tambah 30, X2 nya berapa? 15. 300 tambah 450 sama dengan 750 keuntungan maksimum. Nah, titik E itu udah ketahuan tadi. Titik koordinatnya adalah ini, titik E itu adalah 0,15. X1 nya 0, X2 nya 15. Ya, tinggal masukin aja. X1 nya 0, X2 nya 15, hasilnya 450. Inilah yang kita akan lihat, 450 keuntungannya. Kalau bikin kaos dewasa saja itu kita bikin 15 cuma 450. Tapi kalau kita bikin yang titik D ada 7,5 kaos remaja, titik kaos dewasa 15, itu maksimum 750 keuntungannya. Nah, itu ya. Kemudian nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan itu diperoleh dari keuntungan yang paling optimal. Maka X1 nya 15, X2 nya 10 dengan keuntungan sebesar 900. Dari mana? Ini dari sini, yaitu titik C. Ya, X1 nya 15 ya, X2 nya 10, hasilnya 900. Jadi nanti perusahaan ini harus memproduksi kaos remaja 15, kaos dewasanya 10 kalau pengen untungnya yang maksimal, yang optimal. Ya, kalau mau bikin yang ini Pak, boleh nggak? Boleh. Misalkan ini saya mau ngambil untung 800 aja, ya udah produksi aja kaos remajanya 20. Tapi kan nggak masuk logika, mana ada keuntungan 900 kemudian kita cuma bikin keuntungan 800. Nggak mau, rugi ya 900, sayang 100 nya ya. Oke, di situ contohnya ya. Sudah nih hasilnya gitu, kesimpulannya. Jadi keputusan yang diambil, oke, seorang manajer akan memutuskan hari ini dengan keterbatasan ini kita produksi 15 kaos remaja, 10 kaos dewasa. Udah, kalau orang produksi ya tinggal ngikutin aja keputusan dari manajer top level di manajemen.
Nah, ini contoh soal yang kedua. Ini sama saja seperti tadi. Bentuknya seperti ini, hanya saja proses membuat grafiknya yang saya potong-potong gitu. Ini ya. Misalkan ini kita persamaan X1-nya, kita mau cari titik potong gitu. Titik potong X1, kalau X1-nya 0 berarti jika X1 sama dengan 0 gitu, maka titik potongnya adalah X2 sama dengan 300 gitu kan. Ini kita buat persamaan X1, maka X2-nya adalah kita buat misalkan ini X1-nya 0 ditambah, kita masukin ke persamaan aja, tambah X2 sama dengan 300, maka X2-nya sama dengan 300 dong gitu. Maka titik potongnya adalah X1-nya 0, X2-nya adalah 300. Sama seperti tadi ya. Ini gambarnya. Titik potongnya mana nih? X1 sama 2. Nah, ini. Gitu. Kalau X2-nya yang 0 Pak gimana? Gitu. Sama aja. Kita bikin X2-nya yang 0 ya, kemudian ya tinggal masukin X2-nya, X1 ditambah 0 sama dengan 300. Berarti di sini X1-nya sama dengan 300. Maka kita bikin titik potongnya 300, X1-nya ininya adalah 0, X2-nya. Gambarnya ini titiknya satu-satu garisnya. Kalau tadi contoh untuk yang grafiknya langsung khawatir bingung, kalau ini dibikin satu-satu garisnya. Daerah penyelesaiannya yang mana? Nih di bawah sini. Kalau satu garis, kita lihat nanti garis persamaan berikutnya. Nih persamaan berikutnya sama prosesnya seperti tadi. Kalau misalkan X1-nya 0 ya, kemudian X2-nya jadi gimana? Di sini 0 ditambah 5 X2 sama dengan 1200. Berarti 5 X2 sama dengan 1200. X2 sama dengan 1200 dibagi 5 sama dengan berapa ya? 1200 dibagi 5, ini di sini ketemunya 240 ya. X2-nya 240, maka di titiknya adalah titik koordinatnya X1-nya 0, X2-nya 240. Oke, gitu titiknya di sini. Nah, yang sama kita substitusikan lagi, nanti X2-nya 0 berapa? Hasilnya X1-nya 400. Tarik garis lagi. Nah, kalau udah bikin garis-garis dalam satu ini kita gabungin gitu. Maka daerah penyelesaiannya akan jadi berbeda. Gitu, ya. Nah, kalau lebih ini lagi, inilah yang diarsir, ini daerah penyelesaiannya lebih kelihatan lagi, nggak bingung ya Pak, kenapa nggak di sini, kenapa nggak di sini, kenapa nggak di sini. Yang tadi saya sampaikan ada batasan-batasan, jadi kalau di sini ya berarti nggak masuk ke daerah ini gitu ya. Kesimpulannya gimana? Nah, ini juga ada titik potong, tinggal dimasukin saja. Ini solusi lain ya. Tapi ini kan cuma satu nih titik ekstrimnya. Kalau tadi kan ada 2 titik potong, kemungkinan besar harus dicari nih. Tapi kalau misalkan ada 1 titik ekstrim, biasanya ini yang menjadi solusi optimal. Langsung aja E-nya berapa, A berapa, B berapa, C berapa, ADE. Nah ini kita bikin. Tuh, udah pasti gitu kan. Tapi ternyata titik E-nya nggak maksimum nih, malah justru yang maksimum adalah kita bikin yang A.
Nah, inilah ada titik ekstrim biasanya di perpotongan di sini, tapi belum tentu juga, karena ini saya juga ternyata di sini yang paling tinggi malah justru di A480 maksimumnya. Jadi perusahaan ini dengan hanya memproduksi produk yang ke X2 itu sebanyak 240 itu menghasilkan keuntungan yang maksimum. Jadi belum tentu yang maksimum itu X1-nya diproduksi, X2-nya diproduksi, tergantung kendala atau batasan yang dimiliki. Bisa jadi memang perusahaan itu punya 2 produk, tapi dengan kendala yang ada biasanya harus diputuskannya kita mau produksi apa yang supaya menguntungkan, dan itu fleksibel, selalu berubah. Batasan-batasan itulah yang selalu berubah, dan seorang manajer harus mampu mengambil keputusan yang tepat gitu. Oke, itu penjelasannya. Ini ada soal tugas, tolong dikerjakan dan nanti dikumpulkan ya. Kita coba soal tugas ini, latihan bareng-bareng. Ini ada soal PT Makmur, perusahaan sendal, kondisinya seperti ini. Saya sudah bantu nih buat tabelnya. Tabelnya seperti ini ya. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat ada 2 produk, sendal kulit dan sendal plastik. Kemudian mesin A, mesin B, ada 2 mesin dan labanya. Tolong nanti teman-teman di sini ada 6 titik-titik, 8 titik-titik, 6 titik-titik. Ini diisi titik-titiknya dengan 1 digit NIM terakhir masing-masing, nomor induk mahasiswanya masing-masing ya. Silakan nanti diisi sesuai dengan nomor induk terakhir masing-masing. Kalau nomor induknya 0, ganti ini 0, berarti 80, 80, 80, 60. Kemudian kalau yang nomor induk terakhirnya 1 ya ganti 61, 81, 61. Itu ya, dilihat NIM-nya masing-masing. Kemudian diganti nih, nah yang titik-titiknya dengan 1 digit terakhir NIM masing-masing atau nomor mahasiswanya masing-masing, nomor induk mahasiswanya masing-masing. Oke, silakan. Selamat berlatih untuk soal tugasnya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita semua tentang metode grafik. Jika ingin sumber yang lain, di sini ada sumber bacaannya, punya Levin Richard, ada Yulian Yamit, dan Pangestu Subagio. Silahkan dicari di buku-buku itu. Jika memang video ini belum maksimal atau belum bisa ada dipahami, silahkan bisa juga sumber bacaan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya share, sedikit ilmu tentang metode grafik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan karena masih sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.